Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita panggil Ahok adalah putra pertama dari almarhum Indra Cahayapurnama, Cheng Kiem Nam, dan Buniarti Ningsih Duen Nen Chau. Ia lahir di Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966. Basuki memiliki 4 orang adik, yaitu Basuri Cahayapurnama, Dr. PNS dan mantan bupati di Kabupaten Belitung Timur; Vivi Leti Indra, praktisi hukum; Basuki Hari, praktisi dan konsultan bidang pariwisata dan perhotelan; dan Basu Panca Fransetio yang meninggal dunia di usia remaja. Keluarganya adalah keturunan Tionghoa Indonesia dari suku Hakka. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, Basuki melanjutkan studinya di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Trisakti, dan mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1990. Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia. Pada tahun 1992, Basuki mengawali kiprahnya di dunia bisnis sebagai Direktur PT Nurindra Eka Persada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Paksen GPS pada tahun 1995. Pada tahun ini, Basuki memutuskan berhenti bekerja di PT Samaksindo Primadaya. Ia kemudian mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa adalah yang pertama dibangun di Belitung Timur, di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK). Pada tahun 2004, seorang investor Korea berhasil diyakinkan untuk membangun tim smelter, pengolahan dan pemurnian biji timah di KIAK. Investor asing tersebut tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK, Kawasan Industri Air Kelik. Kiprah politik. Pada tahun 2004, Basuki terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai PIB, sebagai Ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Partai PIB adalah partai politik yang didirikan oleh almarhum Syahrir. Bupati Belitung Timur. Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2005, Basuki berpasangan dengan Khairul Effendi BSC dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan PNBK, ikut sebagai calon bupati, wakil bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2007. Di Pilkada Gubernur Bangka Belitung tahun 2007, Basuki mengambil bagian menjadi kandidat calon gubernur. Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal Gus Dur, mendukung Basuki untuk menjadi gubernur Bangka Belitung dan ikut berkampanye untuknya. Gus Dur menyatakan bahwa Ahok sudah melaksanakan program terbaik ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur dengan membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warganya. Namun, dalam pemilihan tersebut, ia dikalahkan oleh rivalnya Eko Maulana Ali. Anggota DPR RI 2009-2014. Anggota DPR RI 2009-2014. Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golongan Karya. Ia sukses meraup 119.232 suara dan duduk di Komisi 2. Pada tahun 2011, ia membuat kontroversi setelah menyuarakan laporan dan keluhan masyarakat Bangka Belitung yang ditemuinya secara pribadi dalam masa reses.
Laporan ini mengenai bahaya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kapal hisap dalam eksploitasi timah. Basuki dianggap menghina pengusaha dari Belitung dan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR oleh Front Pemuda Bangka Belitung (FPB). Ia menyayangkan aksi pelaporan ini karena tidak substansial dengan masalah yang ia bicarakan, yaitu pencemaran lingkungan. Dia juga termasuk salah satu anggota Komisi 2 sewaktu DPR membahas mega proyek IKTP yang dikorupsi triliunan rupiah. Namun, hanya beberapa anggota DPR yang ditetapkan sebagai terdakwa untuk kasus ini. Pada tahun 2010, ia telah menyuarakan pentingnya laporan kekayaan dan pembuktian terbalik bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti proses pilkada. Wakil Gubernur DKI Jakarta. Basuki sesungguhnya telah berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2011 melalui jalur independen. Ia sempat berusaha mengumpulkan fotokopi kartu tanda penduduk untuk bisa memenuhi persyaratan maju menjadi calon independen. Namun, pada awal tahun 2012, ia mengaku pesimistis akan memenuhi syarat dukungan dan berpikir untuk menggunakan jalur melalui partai politik. Pada akhirnya, Basuki mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012. Pasangan Jokowi Basuki ini mendapat 1.847.157 atau 42,60% suara pada putaran pertama dan 2.472.130 atau 53,82% suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Gubernur DKI Jakarta. Selama kampanye pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Jokowi meletakkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk mengisi posisi ini, Basuki mengisi posisi pejabat PLT Gubernur hingga akhirnya Jokowi dilantik sebagai Presiden RI yang mengharuskannya mundur dan Basuki resmi diangkat sebagai gubernur sesuai Perpu Pilkada nomor 1 tahun 2014 pada tanggal 14 November 2014. Pada pemilihan presiden tersebut, walaupun Ahok adalah PLT gubernur dari Jokowi, namun ia mendukung Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden lawan dari Jokowi. Bahkan, jika Prabowo menang dalam pemilihan tersebut, Ahok dijanjikan akan dijadikan Menteri Dalam Negeri Indonesia agar dia dapat melakukan reformasi anggaran di semua pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Selama menjadi PLT Gubernur, ia mewajibkan gerakan pungut sampah setiap Jumat pagi yang meminta 72.000 PNS DKI di lingkungan Pemprov DKI, anak-anak sekolah di Jakarta, serta pegawai BUMD DKI untuk memungut sampah pada waktu yang ditentukan. Kebijakan ini rencananya bakal tertuang dalam instruksi gubernur. Ia juga mengubah sikapnya yang dengan keras menolak pemberian uang kerahiman bagi penyerobot lahan negara yang dulunya diatur dalam SK Gubernur yang telah dicabut, menjadi akan memberikan pemberian uang kerahiman sesuai dengan perda yang akan diterbitkan. Basuki beralasan pemberian uang kerahiman akan mempermudah proses pemindahan penghuni lahan ilegal ke tempat yang lebih layak. Uang ini diberikan dengan syarat hanya bagi warga yang telah lama menghuni. Besar uang kerahiman ini adalah 25% dari NJOP. Sebagai gubernur, pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah pengumuman ini, DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri agar Basuki dilantik menjadi gubernur. Pengumuman ini dilakukan setelah sebelumnya mendapat berbagai tentangan, antara lain dari FPI dan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Penghargaan.
Basuki memperoleh penghargaan sebagai tokoh anti korupsi dari unsur penyelenggara negara dari gerakan 3 pilar kemitraan yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, Kadin, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara pada tanggal 1 Februari 2007. Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia yang dipilih oleh Tempo. Basuki kembali mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti-Corruption Award yang diterimanya pada tanggal 16 Oktober 2013. Ia mendapat penghargaan ini karena usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta untuk dikaji ulang. Komisaris Utama Pertamina. Pada Desember 2019, Ahok ditunjuk Presiden menjadi Komisaris Utama Pertamina walau mendapat penentangan dari sejumlah pihak. Beberapa kontroversi yang muncul adalah kebijakan tidak menurunkan harga BBM walau harga minyak dunia menyentuh level terendah dalam beberapa dekade saat dunia memasuki